Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bersama kita kembali siapkan setiap hati kita bertemu dalam mesbah doa malam hari ini. Saya percaya kita siap untuk diberkati dan menerima kekuatan yang baru daripada Tuhan Yesus. Mari bersama malam hari ini kami mau bawa setiap hati kami Tuhan di hadapan Engkau. Kami mau menaikkan pujian dan syukur kami Tuhan. Terima kasih untuk waktu-waktu yang Tuhan sudah berikan buat setiap kami. Kami boleh melewati sepanjang hari ini dengan kekuatan Tuhan. Dan kembali kami datang di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami bawa setiap hati kami, ini setiap keberadaan kami di hadapan Tuhan. Hanya kepada Tuhan kami berseru. Hanya kepada Tuhan kami bersandar. Kami berpegang teguh. Karena kami tahu Tuhan bahwa senantiasa Engkau yang pegang seluruh kehidupan kami. Sampai hari ini Tuhan kami melihat tangan-Mu senantiasa bekerja atas kami. Tidak pernah berhenti pertolongan-Mu Tuhan sampai hari ini. Ajar hati kami senantiasa bersyukur dan merenungkan setiap kebaikan-Mu Tuhan. Bukan oleh karena kuat dan gagah, tapi semua oleh karena kasih dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya kepadamu kami berseru. Oh Yesus, haleluya. Kami datang menyembah. Terima kasih Tuhan, sembah pujian dan kami hanya bagi Yesus. Padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamat, terpujilah, terpujilah Kau Tuhan. Mulutku kami memuji nama-Mu sepanjang umurku, sepanjang umur hidup. Oh, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, Yesus, padamu ku berseru. Kau satu-satunya, Kaulah penyelamat, kami memuji nama-Mu Tuhan. terpujilah Kau Tuhanku. Biar mulut setiap lidah bibir kami memuji Engkau Ku Tuhan. memuji nama-Mu Sepanjang umurku, sepanjang umur hidupku. amin. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kami memuji Engkau sepanjang hidupku. Oh, ini setiap hati kami, ini setiap hidup kami Tuhan, menyembah-Mu sepanjang hidupku. Oh, terima kasih Tuhan.
Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidup. Amin Tuhan. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terima kasih ya Bapa. Sembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku Sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Amin. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kami sembah Engkau, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau. Selama-lamanya kami menyatakan Tuhan Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Kau tak tergoyahkan Tuhan. Tak tergoyahkan, Kau tetap Oh, selamanya kami menyatakan bahwa satu-satunya pribadi yang kami sembah hanya nama-Mu, hanya Yesus. Haleluya. Segala pujian dan penghormatan kami hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Engkau yang layak terima setiap pujian dan penghormatan kami. Engkau layak Tuhan, Engkau layak. Haleluya. Glory bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau
semua berguncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Satu-satunya pribadi yang kami sembah, yang kami muliakan, kami tinggikan, Tuhan. Yesus, Sebab hanya Engkau yang layak untuk disembah. haleluya. Hanya nama-Mu Tuhan Yesus yang layak untuk ditinggikan. Pada malam hari ini mari kita sama-sama mau meninggikan Dia, mau menyembah. Kami mau menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran ya Tuhan. Kami mau katakan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, hanya Engkau Allah di hidup kami, Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya. Engkau tetap Allah, Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari dengan segenap hati kita sembah Dia. Ku sembah Engkau ya Tuhan, Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidup kami, di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, Kau tetap tak tergoncangkan, Kau tetap Allah, tetap yang setia, Yesus. Kami mengagumi setiap perbuatan-perbuatan-Mu ya Tuhan. Kami percaya kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya.
tiada duanya. Mari sama-sama lebih lagi kami mengagumi Kau, ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Sungguh kami percaya kasih-Mu tiada ada duanya, Tuhan. Kami mengagumi setiap perbuatan-perbuatan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi, mari dengan segenap hatimu nyatakan pada Tuhan, kasih-Mu tiada. Kau mendengar pujian setiap umat-Mu ya Tuhan, penyembahan setiap umat-Mu. Ku akui kasih-Mu tiada duanya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan kembali mengumpulkan kami di Mesbah Doa. Kami boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Hari ini kami buka hati kami bagi firman Tuhan, berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Roh Kudus-Mu lah yang menerangkan semua yang kami baca dan yang kami renungkan dari firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu, kita berjumpa kembali di Mesbah Doa malam hari ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat, baik dan luar biasa. Iya, hari ini kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan, namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk. Selamat malam Ibu Debbie, ya terima kasih sudah membacakan kesaksian ini. Saya seorang ibu dari 3 anak ya dan juga 3 cucu. Dan saya mau bersaksi bahwa kesaksian saya kali ini adalah tentang bagaimana Tuhan menjawab doa saya dengan doa yang diajarkan ya oleh ibu, selalu ibu katakan. Anak saya yang ketiga menikah sudah 3 tahun namun belum dikarunia anak. Selama 3 tahun saya berdoa seperti yang ibu ajarkan, bahwa Tuhan bagi mereka yang menginginkan keturunan bukakanlah kandungannya. Berilah benih ilahi supaya menjadi anak yang takut akan Tuhan. Amin ya. Itu adalah doa yang ya berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan setiap malam saya selalu berdoa seperti itu. Puji Tuhan, pada tahun lalu bulan Februari tepat di hari ulang tahun pernikahan anak saya yang ketiga, Tuhan memberikan kado istimewa ya.
Pagi itu anak saya memberikan saya satu kotak dan meminta saya membukanya. Ternyata isinya adalah 2 stick ya test pack yang bergaris positif 2 garis. Saya bersyukur bahwa itu adalah hari yang penuh sukacita di mana Tuhan sekali lagi menjawab doa saya bahwa anak saya akhirnya mengandung. Dan akhir Oktober kemarin anak saya sudah melahirkan seorang putri yang lucu dan cantik. Anak saya menamai dia Jennifer dan minggu kemarin sudah diserahkan kepada Tuhan. Dan hari Selasanya diadakan ibadah ucapan syukur. Namun yang mengherankan lagi adalah sejak hari pertama positif ya sampai persalinan tidak ada satupun halangan ya yang berarti bagi anak saya, baik ya sampai dia persalinan. Semua dipermudah oleh Tuhan, bahkan dicukupkan semua kebutuhan. Dan itu yang membuat saya sangat yakin Bu dan percaya bahwa bayi ini adalah benar-benar benih ilahi sesuai doa yang selalu saya panjatkan setiap malam. Inilah kesaksian saya Ibu Debbie, saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah menjawab doa kami dan juga kepada Ibu karena sudah mengajarkan kami bagaimana harus berdoa mengenai hal keturunan. Mohon juga didoakan agar terus biar Jennifer bertumbuh menjadi anak yang menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kesaksian ini boleh menjadi berkat dan menjadi semangat ya bagi semua orang. Ya Tuhan Yesus memberkati Ibu ya terus melayani Tuhan dan terus menjadi orang yang menyampaikan firman Tuhan, pengharapan yang baru bagi setiap yang mendengar, yang mempunyai pergumulan ya juga dijawab oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Ya, luar biasa kesaksiannya Ibu. Ya memang ya ketika anak dalam pergumulan orang tua juga ikut mendoakan. Ya dan Ibu selalu mendoakan ya bahwa Tuhan berilah ya bukakan kandungan yang tertutup dan benih keturunan ilahi Tuhan berikan agar anak yang lahir menjadi anak yang takut akan Tuhan, bahkan menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita meminta sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan pasti akan memberikannya. Selamat ya Ibu buat cucu Jennifer ya, biar kita semua berdoa menjadi anak yang takut Tuhan dan menghormati Tuhan. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah selesai dengan 2 Raja-Raja pasal 23, akhirnya saudara ya Yoyakim ya Raja Yehuda ketika dia berumur 25 tahun pada waktu itu dia diangkat menjadi raja ya oleh ya Raja Mesir ya yaitu Firaun Neko ya. Firaun Neko terus meminta ya upeti daripada Yehuda ya dan akhirnya saudara ya Yoyakim ini memungut pajak dari rakyat yang dibebankan kepada mereka untuk terus membayar ya kepada Firaun Neko Raja Mesir. Lalu kita lanjutkan sekarang 2 Raja-Raja pasal yang ke-24. Dalam zamannya majulah berperang Nebukadnezar Raja Babel, lalu Yoyakim menjadi takluk kepadanya 3 tahun lamanya. Tetapi kemudian Yoyakim berbalik dan memberontak terhadap dia. Jadi kita lihat di sini saudara, Babel menjadi negara besar ya, baru setelah dia menggulingkan Asyur pada tahun 612 sebelum Masehi. Tadinya Yehuda Israel dikuasai oleh Asyur, tapi kemudian ya Nebukadnezar Babel itu mengalahkan Asyur, menaklukkan Asyur pada tahun 612 dan akhirnya ya mereka akhirnya menaklukkan ya negara-negara yang dulu ditaklukkan oleh Asyur termasuk Israel dan Yehuda ya, dan dalam pertempuran di Karkemis ya dia juga mengalahkan Mesir ya pada tahun 605 sebelum Masehi. Babel bangkit menjadi negara yang kuat dan dia menaklukkan Mesir, menaklukkan Asyur dan dia menaklukkan semua negara-negara yang ada di sekelilingnya. Ini adalah invasi pertama dari 3 invasi Babel terhadap Yehuda ya. Di sepanjang 20 tahun berikutnya, 2 invasi lainnya terjadi itu pada tahun 597 sebelum Masehi ya. Dan setiap invasi para tawanan-tawanan itu dibawa ke Babel saudara ya. Dan akhirnya dikatakan di sana Tuhan menyuruh ya
gerombolan Kasdim akhirnya ya dari Aram, dari Kasdim, Moab dan gerombolan Bani Amon itu semua melawan Yoyakim. Ya, dan kita sudah baca ini kemarin, Tuhan yang menggerakkan semua melawan Yehuda sampai akhirnya mereka dikalahkan dan pada akhirnya takluk ya di bawah kekuasaan Babel. Pada waktu inilah akhirnya Daniel, Sadrak, Mesak juga tertawan dan dibawa ke Babel. Selebihnya kita lihat di sana dari riwayat Yoyakim dan segala yang dilakukannya semua tertulis di kitab sejarah raja-raja. Dan akhirnya Yoyakim mati, ayat yang ke-7 saudara. Dikatakan lalu ya naiklah ya anaknya menjadi raja menggantikan dia. Yoyakin ya, Yoyakim, Yoyakin ya, dan Yoyakin menjadi raja Yehuda. Ya, dan akhirnya dikatakan di sana ya dia mati dan digantikan oleh anaknya Yoyakin. Kita lanjut sekarang ya, kita sudah ada di 2 Raja-Raja 24 ayat yang ke-8 saudara ya. Yoyakin, dikatakan Yoyakin raja Yehuda. Yoyakin berumur 18 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 3 bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem, hanya 3 bulan saudara ya. Kita juga ini sudah baca kemarin ya, dan akhirnya dikatakan di sana dia hanya 3 bulan lalu dia dikepung. Ya, dan orang-orang ya mengepung dia, lalu keluarlah Yoyakin raja Yehuda mendapatkan raja Babel. Dan ia sendiri, ibunya, pegawai-pegawainya ya dan pembesarnya pegawai istana raja Babel menangkap dia. Ya, dan pada tahun yang ke-8 dari pemerintahannya ia mengeluarkan dari sana segala barang perbendaharaan rumah Tuhan dan barang-barang perbendaharaan istana ya. Dikatakan di sana dia memerintah di Yerusalem itu ya 3 bulan lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan oleh ayahnya. Dan pada waktu itu majulah orang-orang Nebukadnezar, raja Babel menyerang Yerusalem, dikepung ya, dan juga Nebukadnezar raja Babel datang menyerang kota dan orang-orangnya mengepungnya. Dan lalu keluarlah Yoyakin raja Yehuda mendapatkan raja Babel. Ya, dan akhirnya ia sendiri, ibunya, pegawai-pegawainya, para pembesarnya dan pegawai-pegawai istananya. Raja Babel menangkap dia pada tahun yang ke-8. Ya, ia mengeluarkan dari sana segala perbendaharaan di rumah Tuhan dan barang-barang perbendaharaan istana raja, juga di keratnya emas dari segala perkakas emas yang dibuat oleh Salomo raja Israel di bait Tuhan, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Ya, ia mengangkut, dikatakan seluruh penduduk Yerusalem ke dalam pembuangan, dan semua panglima dan semua pahlawan yang gagah perkasa, 10.000 orang tawanan, juga semua tukang dan pandai besi dibawa semua saudara. Ya, ketika pada akhirnya Yehuda ditaklukkan oleh Babel, ayat yang ke-14, ia mengangkut semua penduduk Yerusalem. Ya, dibawa semua panglimanya, pahlawan yang gagah perkasa, 10.000 orang tawanan, juga semua tukang pandai besi. Tidak ada yang ditinggalkan kecuali orang-orang yang lemah dan rakyat negeri. Disitulah Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego dibawa saudara ke Babel. Ia mengangkut juga Yoyakin ke dalam pembuangan ke Babel, juga ibunda raja, istri-istri raja, pegawai-pegawai istananya, dan orang-orang berkuasa di negeri itu dibawanya sebagai orang buangan dari Yerusalem ke Babel. Semua yang gagah perkasa, 7.000 orang banyaknya. Para tukang, para pandai besi, 1.000 orang banyaknya. Sekalian pahlawan yang sanggup berperang dibawa oleh Raja Babel sebagai orang buangan ke Babel. Kemudian Raja Babel mengangkat matanya paman Yoyakim ya menjadi raja menggantikan dia dan menukar namanya menjadi Sedekia. Ya, jadi saudara, kita tahu pada waktu ini apa yang diucapkan oleh Nabi Yesaya ya pada waktu itu kepada Raja Hizkia benar-benar terjadi. Ketika itu Hizkia diingatkan waktu dia memamerkan seluruh isi kerajaannya kepada Raja Babel. Ya, dan di sana nubuatan Tuhan satu saat akan terjadi, tidak ada satupun harta, benda dari rumah ini bahkan dari istana raja yang akan tersisa, semua akan diangkat ke Babel. Dan itu terjadi, bahkan dikatakan kaum keluargamu ya
akan menjadi sida-sida di Babel. Semua orang-orang pilihan ditawan oleh Raja Babel. Orang-orang yang gagah perkasa, pahlawan-pahlawan, dipilih orang-orang yang bagus-bagus, yang baik-baik untuk membangun Babel. Dan ditinggalkan di Yehuda hanya orang-orang yang lemah, yang tidak berdaya, yang tidak bisa apa-apa. Ya, dia membawa ke sana supaya mereka bisa bekerja, memajukan negara Babel, saudara. Ya, dan akhirnya ya ketika semua dibawa termasuk Raja Yoyakin dibawa ke sana, lalu Raja Babel mengangkat namanya Matanya. Matanya ini adalah pamannya Yoyakin menjadi raja, menggantikan dia dan namanya ditukar menjadi Sedekia, ya. Dan itulah ya saudara, pasukan Babel maju menumpas ya. Dan pemberontakan Yoyakim pada waktu dia mati, setelah kematian Yoyakim, ya anaknya menjadi Raja Yehuda untuk menghadapi pasukan terkuat di muka bumi. Beberapa minggu saja setelah dia dinobatkan menjadi raja. Selama invasi kedua, ketiga, orang-orang Babel merampok bait Allah dan menawan sebagian besar pemimpin termasuk raja. Kemudian Nebukadnezar menempatkan Sedekia, anak lainnya dari Yosia, menjadi raja. Akan tetapi orang-orang Yahudi tidak mengakui dia sebagai raja, ya, karena memang sebenarnya ya selama Yoyakin masih hidup tidak bisa digantikan, ya, karena dia ditawan di Babel. Dan kebijakan Babel untuk membawa tawanan itu berbeda dengan kebijakan Asyur yang memindahkan sebagian besar penduduk keluar dari negeri mereka dan menempatkan orang asing untuk bermukim di negeri itu. Orang-orang Babel hanya membawa orang-orang yang kuat, orang-orang yang terampil, dan mereka meninggalkan orang-orang miskin, orang-orang lemah ya untuk memerintah negeri itu. Dan mengangkat mereka ke posisi-posisi sebagai penguasa, membuat mereka setia kepada Babel. Para pemimpin dibawa ke kota-kota Babel di mana mereka diizinkan untuk hidup bersama. Ya, bekerja bahkan berkarya di sana dan menjadi bagian penting dari masyarakat di Babel. Dan kebijakan ini membuat orang-orang Yahudi tetap bersatu dan setia ya. Untuk ya mereka bisa tetap ya beriman kepada Allah, contohnya Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego selama di masa pembuangan tersebut. Dan itu memungkinkan mereka bisa kembali ke negerinya pada zaman Serubabel dan kitab Esra seperti apa yang dicatat dalam kitab Esra, saudara. Ya, dan kita lihat memang benar ya, Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego sekalipun mereka dibawa ke Babel tapi di sana mereka dilayani dengan baik. Mereka memakan santapan raja, meminum anggur yang biasa diminum raja. Ya, jadi mereka tidak menjadi budak di sana tapi dipekerjakan dengan baik, diambil ilmunya, tenaganya, ya diambil karya-karyanya untuk memajukan Babel. Ya, tetapi kita tahu bersama Alkitab berkata Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego iman mereka tidak goyah. Mereka tidak mau menyantap makanan raja, mereka tidak mau menajiskan dirinya dengan minuman ya yang biasa diminum oleh raja. Mereka tetap menjaga iman mereka kepada Tuhan selama mereka ada di Babel. Ya, dan kita tahu ceritanya bersama saudara. Ya, pada akhirnya Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego ya dibuang, satu ke dapur api, yang satu ke ya gua singa. Tetapi mereka akhirnya bisa keluar dari pencobaan itu. Ya, dan sekarang kita akan lanjutkan ayat 18, Sedekia Raja Yehuda dan runtuhnya kerajaan Yehuda. Sedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hamutal binti Yeremia dari Libna. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan tepat seperti yang dilakukan Yoyakim. Sebab oleh karena dia Yoyakim sebab oleh karena murka Tuhanlah terjadi hal itu terhadap Yerusalem dan Yehuda, yakni bahwa ia sampai membuang mereka dari hadapannya. Sedekia memberontak terhadap Raja Babel. Ya, jadi kita lihat akibat dosa ya dari bangsa Israel terjadi semua malapetaka itu sehingga mereka berada dalam pembuangan. Tidak enak berada dalam pembuangan. Tapi ya apa boleh buat saudara, akibat dosa akhirnya mereka terbuang dari hadapan Tuhan dan apa yang dinubuatkan Tuhan semuanya terjadi. Karena itu biarlah kita setiap hari mau sungguh-sungguh mencari Tuhan. Biarlah kita setiap saat mau sungguh-sungguh untuk datang beribadah kepada Tuhan dan tidak menjadi orang yang
menyakiti hati Tuhan, tetapi kita mau sungguh-sungguh untuk menghormati Tuhan di dalam hidup ini, sehingga kita boleh melihat apa yang Tuhan kerjakan itu luar biasa terjadi atas kehidupan orang-orang yang dipelihara oleh Tuhan. Tapi dosa menjadi hal yang akan membuat hidup kita jauh dari Tuhan, bahkan membuat hidup kita tidak ada damai sejahtera. Karena itu saudara, biarlah setiap hari iman kita boleh semakin bertumbuh dalam Tuhan. Setiap hari kita boleh senantiasa ada di dalam jalan-jalannya, sehingga kita senantiasa boleh beroleh perkenanan Tuhan dalam hidup ini. Mari kita merenungkan firman ini, kita mau tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan senantiasa menjagai hidup kami, Tuhan senantiasa menuntun langkah kami, Tuhan senantiasa membawa iman kami teguh di dalam Tuhan. Kami berdoa Bapa, biarlah senantiasa Engkau dan Roh Kudus-Mu yang menuntun langkah-langkah kami, agar kami tidak salah jalan seperti yang dilakukan oleh Israel, Yehuda. Mereka selalu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga keadaan mereka menjadi tertekan, terbuang dari hadapan Tuhan. Izinkan kami Bapa untuk selalu ada di dalam hadirat Tuhan, senantiasa menjadi orang-orang yang menyenangkan hati-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu, jemaat Mesbah Doa, mereka yang ada dalam pergumulan yang berat, Tuhan turut bekerja. Engkau yang memulihkan keadaan kami Bapa, yang terlilit masalah keuangan, hutang piutang, Tuhan juga turut bekerja sehingga dapat terlunasi dengan cara yang ajaib. Kami bertobat dan kami memohon Tuhan campur tangan. Kami berdoa untuk setiap mereka yang sakit, Tuhan jamah. Mari saudara letakkan tanganmu di bagian sakit, perkatakan dalam nama Yesus ada kesembuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Berkati anak-anak-Mu yang terus setia mencari wajah-Mu. Tuntun, pimpin langkah kami untuk ada senantiasa di dalam perkenanan Tuhan. Bapa, Engkau juga menolong setiap mereka yang rindu punya keturunan. Bukakan kandungan yang tertutup. Benih ilahi Tuhan berikan sehingga anak keturunan ilahi boleh diperoleh oleh setiap mereka yang rindu memiliki keturunan yang dari Tuhan. Yang mencari pekerjaan, Tuhan beri yang terbaik. Bahkan yang merindukan pemulihan dalam rumah tangga dan keluarga, Tuhan juga beri yang terbaik Tuhan, agar suami dipulihkan, istri dipulihkan, anak-anak dipulihkan, orang tua dipulihkan. Semua keadaan rumah tangga keluarga kami dipulihkan oleh Tuhan. Bahkan yang mencari pekerjaan, Tuhan beri yang terbaik. Apapun pergumulan kami percaya dalam nama Yesus ada jalan keluar. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatan Tuhan terjadi atas Indonesia, damai sejahtera turun bagi Indonesia. Indonesia dilawat oleh Tuhan dan menjadi bangsa yang hidup memuliakan nama Tuhan. Orang-orang bertobat, meninggalkan dosa, kembali pada Tuhan. Berkati Bapak Presiden Jokowi, selama dia memimpin, roh takut akan Tuhan ada dalam hidupnya. Bawa Tuhan, dia boleh sungguh-sungguh menjadi pemimpin yang melakukan segala sesuatu untuk kepentingan bangsa. Kami berdoa untuk Indonesia di tengah tahun-tahun politik ini. Tuhan beri yang terbaik. Kami tahu seorang pemimpin yang terbaik sudah Tuhan pilih. Indonesia menjadi negara yang makmur, menjadi negara yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati juga bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Hujan pertobatan tercurah. Tuhan pegang kendali atas bangsa-bangsa. Pertobatan demi pertobatan terjadi. Bawa kami semakin hari semakin disiapkan iman kami menghadapi tantangan zaman yang terus berubah. Biar kami hidup takut akan Tuhan, mengejar perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari buka hati dan tanganmu saudara. Karena itu terimalah kiranya berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel.